ternyata nemu cincin Kak. Dan cincin itu tuh kayaknya sekitar tahun 80-an. Berarti cincin jadul gitu ya? Iya, tapi Lebih emas. tepatnya. Nah, dibawalah nih sama si Rio ke rumah mertua. Si mertua pokoknya ceritain lah sama Rio. Pokoknya ketemu lagi sama kita berdua. Ya. Kita jarang-jarang bikin bertiga karena yang satu tuh berhalangan. Ya. Terus kalau kita mau pergi tuh agak sulit karena dia ada bocil. Ya. Ada. Bocil. Si Payol. Iya, kita mau bahas apa nih, Put? Bahas apa Pembahasan ya? apa? Ini sih cerita tentang temen gue ya Kak. Cerita apa tuh? Cerita horor sih sebenarnya. Horor lagi. Horor lagi. Iya, horor lagi. Jadi si temen gue ini sih katanya ya bisa ngeliat. Ngeliat sosok. Iya. Ya Gitu. jelas. Iya. Ngeliat apa lagi nih cewek? Iya. Enggak dong. Jadi temen gue ini namanya Rio. Si Rio ini kebetulan udah berkeluarga Kak. Nah si Rio ini kan ceritanya ngontrak. Terus dia tuh bingung katanya. Bingung kenapa tuh? Jadi si istrinya ini, istrinya kan penakut. Iya. Nah istrinya ini nggak tahu Kak kalau dia tuh bisa ngeliat. Kalau misalkan dia cerita, nanti si istrinya ini makin takut. Jadi nggak mau ngontrak lagi. Si Rio-nya ini pengen banget buat mandiri. Jadi di keep silent gitu sama suaminya gitu ya? Iya, di keep silent. Jadi tuh berawal dari istrinya cerita, aku lagi tidur, terus aku dilempar permen Yupi. Permen dilempar? Iya, padahal nggak ada permen loh di rumah mereka. Katanya dari dilempar itu entah dari mana, pokoknya dia lagi tidur, dilemparlah permen Yupi. Nah, nggak sampai situ aja Kak. Keduanya itu dia dilempar pakai helm. Jadi si suami istri ini lagi tidur di ruang tidur. Rumahnya itu 3 petak ya Kak. Ruang tamu, tempat tidur, sama dapur, terus kamar mandi. Nah di ruang tamunya ini katanya helm jatuh Kak. Padahal helm ini naruhnya di tengah. Dan helm itu menurut gue tuh lumayan berat lah ya gitu. Iya, logikanya di situ dong. Nggak sampai situ aja Kak. Dimana istrinya ini lagi haid, terus si suaminya ini ngeliat WA lah ke istrinya, yang kamu nanti lewat pintu belakang. Kata istrinya, Kenapa tuh? kenapa? Ya, kenapa? Gak apa-apa, ikutin aja. Oke, Kak cerita si Rio-nya ini dia ngeliat kayak ada sosok kayak rambutnya panjang, terus dia tuh kayak berlumuran darah gitu loh Kak Dari mulutnya. Iya. Nah si Rio-nya ini kan punya anak kecil ya. Katanya dia ngomong gini, yang adek badannya panas. Terus besok-besokannya lagi si Rio-nya ini lagi libur kerja Kak. Istrinya lagi kerja, terus si anaknya ini lagi dititipin ke mertuanya. Nggak tahu kenapa dia kayak ngerasa ada yang ngeliatin, kayak ngajak main gitu loh Kak. Ngajak main? Iya. Ngajak main anaknya? Enggak, jadi kayak ada anak kecil lari sono, lari sini, kayak ngajak si Rio-nya ini main. Terus disamperin lah, ngomong, kamu siapa? Kalau berani tunjukin. Saya kan nggak ganggu, saya di sini mau istirahat. Jangan suka ganggu istri saya juga. Terus singkat cerita muncul dah nih, tiba-tiba ada di samping. Melihat sosok itu tuh kayak anak kecil, kayak Chinese gitu loh, rambutnya kuncir 2, pakai baju merah. Jadi kayak proses kayak Chinese gitu. Iya. Pakaiannya. Sekitar kalau umur itu umur 8 tahun. Singkat cerita, kenapa tujuan dia ada di sini, terus kenapa gangguin. Terus dia bilang, si hantu ini ngomong, aku Ling-Ling, aku nggak ganggu istri kamu, tapi yang ganggu istri kamu itu yang di depan. Loh, siapa? Ternyata Kak, setelah cerita si Ling-Ling ini, ternyata banyak Kak di rumah dia. Jadi ada makhluk yang lain yang dibawa sama istrinya yang dari jalan, nyangkut. Istrinya itu diikutin kayak nempel gitu. Nah. Diikutin dari perjalanan? Gue nggak tahu ya, pokoknya dia ikut aja sama istrinya sampai rumah. Singkat cerita lagi nih ya Kak, dia udah akrab nih sama si hantu Ling-Ling ini. Jadi tuh si hantu Ling-Ling ini nggak jahat Kak, dia baik. Dia ngejaga keluarganya dia. Jadi anaknya pun kalau ada yang mau sama dijahatin sama Ling-Ling tuh dijagain gitu loh. Jadi berarti baik gitu ya, Ya, kayak baik. sebagai pelindung gitu ya. Nah, dia tuh si Ling-Ling ini cuma pengen ada di sini aja. Terus dia tuh emang seneng permen Yupi. Jadi si
Ling Ling ini suka yang manis-manis Kak. Oh, jadi kayak semacam yang kayak modelnya yang dilempar dia gitu ya, kayak Yupi Itu sejenis. sih katanya bukan dilempar, dia bilang terus Lebih yang- kayak ngajak main gitu ya. bukan loh, jadi dia pengen permen Yupi, terus dia mau ambil jatuh katanya gitu. Lucu juga sih hantu ini. Nah terus singkat cerita si Ling Ling ini nyuruh si Rio buat bongkar wastafel buat Di cuci rumahnya? piring. Iya, ditunjukin tuh, coba kamu buka yang ini, dan diturutin Dani sama si Rio. Kenapa diturutin? Karena dia juga penasaran. Pas diturutin ternyata ini cincin Kak, dan cincin itu tuh kayaknya sekitar tahun 80-an. Berarti cincin jadul gitu ya. Iya, tapi Lebih emas. tepatnya. Oh, Nah, dibawalah nih sama si Rio ke rumah mertua. Si mertua pokoknya ceritain lah sama Rio. Jadi dia mendingan kamu balikin deh. Nanti Oh iya. kayaknya si hantu Ling Ling ini kayaknya pengen minyak itu dia ngikut terus sama si Rio. Akhirnya ditaruh lah nih Di mana tuh? di tempat wastafel lagi. Oh, dibalikin lagi. Dicemplungin lagi tuh. Terus si Ling Ling ini ngomong, kenapa kamu buang lagi cincinnya gitu. Gak bisa dong, kamu kalau aku pakai cincin kamu ikut aku, ya aku pengen ikut kamu, tapi alam kita beda katanya gitu. Jika cerita sampai situ si hantu Ling Ling ini udah nggak kelihatan lagi Kak. Jadi hilang gitu. Iya, Hilang udah gitu aja. nggak tahu kemana. Jadi si Linya ini ada kejadian lagi Kak, kayak ada bau amis, bau darah di sekitar ruang tamu. Ternyata ada lagi nih tamu, dipikirnya si Rio ini Ling Ling, ternyata bukan Ling Ling. Jadi makhluk lain gitu. Iya, Bukan si Ling Ling. bukan Ling Ling. Dan ternyata singkat ceritanya lagi, dia tuh dulu pernah ngobrol sama Ling Ling. Kenapa kamu ada di sini? Katanya gitu. Aku emang ada di sini sebelum kamu ada di sini. Aku ada di tanah ini. Oh ya Kak, jadi si Ling Ling ini pernah cerita Kak. Cerita apa tuh ke Rio? Jadi kenapa dia bisa meninggal? Karena dia terbunuh sama ayah tirinya. Ayah tirinya. Iya. Jadi Ling Ling itu dia punya ayah tiri. Iya. Katanya sih ya ayahnya meninggal, ibunya nikah lagi, dan ternyata 1-2 tahun ibunya meninggal juga. Jadi tinggal si Ling Ling sama ayah tirinya dong. Iya. Nah singkat cerita karena dia anak satu-satunya Kak, dan dari ayah sambungnya ini dia nggak punya anak juga dari ibunya, jadi otomatis harta gono gini itu semuanya jatuh ke Ling Ling. Dan di tanah itu dulunya itu tanahnya Ling Ling, banyak berapa hektar gitu Kak, namanya orang dulu kan. Iya, benar-benar. Nah entah kenapa kepikiran ayah tirinya ini buat ngebunuh si Ling Ling. Aku dibunuh sama ayah, aku ditenggelamin ke bak mandi, dicelupin terus kan. Terus abis itu Berarti dia sampai kehilangan nafas. di situ dia tuh masih kayak agak napas gitu loh Kak. Terus nggak lama tuh katanya berlangsung tuh dicelupin ke air, ke bak mandi, dicelupin lagi. Berkali-kali ya? Iya berkali-kali, dijerotin lah palanya ke tembok. Di situ langsung Liling menghembuskan nafas terakhir. Jadi kalau seandainya si Ling Ling itu 1984, sekarang 2024, berarti sekitar umurnya 40 tahunan. Itu Ling Lingnya ya. Iya Ling Lingnya, berarti ayah tirinya lebih dari 40. Tapi menurut gue ini tragis sih. Apa yang kita rangkum nih Kak? Apa yang bisa kita ambil? Kalau emang lo nggak siap menjadi sosok figur seorang ayah, lebih baik ya mendingan nggak usah gitu, kayak daripada lu nyakitin Anak sambung. dia, anak sambung. Tapi menurut gue nih kayaknya lebih ke motif pembunuhannya itu dia mau ngambil hartanya ya. Iya, cuman ya Mbok jangan langsung dibunuh gitu loh. Kasian, apalagi umur 8 tahun masih seneng-senengnya buat main gitu. Iya. Sayang banget sih, karena Ling Ling ini harus terbunuh secara tragis sama yang bukan ayah kandungnya langsung, ayah tirinya. Dan kenapa pihak keluarga itu dibebasin aja gitu, kayak dia langsung ke orang tua yang meninggal, ke ayah sambungnya. Kan dia nggak sedara gitu loh ya Kak. Iya. Kan bisa dititipin ke saudaranya Kak, ke neneknya Kak. Kalau menurut lu nih ya, kayak kan ini Ling Ling sudah terbunuh juga sama ayah tirinya. Ada kemungkinan nggak istrinya gitu diikut dibunuh juga? Karena dia udah kayak langsung ke motif pembunuhnya itu, dia mau ngambil hartanya kan.
Jadi kayak lebih ke istrinya nih. Awalnya kita kan nggak tahu ya kan, kayak awalnya dia ngebunuh istrinya, yang kedua bunuh anaknya ya kan, yang pasti dia ingin menguasai hartanya. Iya juga ya Kak. Ya, kita tuh mikir pakai logikanya aja sih, kayak aneh aja, kayak awalnya istrinya meninggal, yang kedua anaknya dibunuh. Ya maybe kita nggak tahu kalau misalnya dia itu contoh seandainya dia belum tahu kalau ini motif pembunuhan gitu, siapa tahu dia dibilangnya kecelakaan entah apa. Gua ayah sambung ini kayaknya jahat banget ya Kak. Ya, tapi nggak semua ayah tiri itu jahat. Nggak semuanya. Ya, Apapun itu, kalau lo emang gak siap buat nikah, jangan nikah lah, apalagi sampai ngebunuh anak orang. Yang gue pertanyain nih ayahnya Lingling ini penjara apa enggak sih nih? Greget banget gue. ya kita nggak tahu ya, mungkin zamannya dia bisa aja itu dia nggak bilang itu pembunuhan, bisa aja kayak terjadi faktor kecelakaan, kayak dia Kepleset di kamar mandi lah. Ya udah lah ya, sekian dari video kita berdua. ya. Semoga ada cerita-cerita yang menarik lagi buat kamu, buat kalian tonton. Ya, kalau Atau- misalnya kalian ada cerita-cerita atau apapun itu bisa komen juga Ya. di kolom komentar Ya, atau benar. di IG. Nanti aku cantumin IG-nya di deskripsi di sini. Jadi kalian bisa cerita dan kita bisa ceritain kisah pengalaman kalian. Jangan lupa guys untuk Pokoknya like, comment, subscribe karena jempol kalian itu sangat berarti buat kita berdua. ya benar banget. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Makasih. See you.